Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Ya, oke. Selamat siang untuk semuanya. Kali ini di sesi pertama ini adalah pelajaran ekonomi. Oke, semuanya diharapkan fokus perhatikan materi ini dengan baik, karena ini materi yang sering dijadikan soal atau dianggap itu kalau di Lulutik itu soalnya sering keluar dan dianggapnya mudah. Masuk ke kuadran 1. Ini materinya tentang mekanisme pasar. Nah, materi tentang mekanisme pasar sebenarnya sudah pernah kita pelajari di SMP dan SMA kelas 1. Gitu. Nah, kita akan ulang lagi, kita akan review lagi dengan detail yang lebih banyak lagi, di mana disesuaikan dengan soal-soal biasa yang betul di soal kita SBM, PTN atau soal utul, soal SIMAK atau penonton WJ, karena soal-soal di masa perguruan tinggi negeri. Ya, kita mulai dengan bacaan istilah. Ini mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar ini berhubungan dengan konsep-konsep tentang permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, dan kebijakan harga. Nah, permintaan itu mulai dari pengertian, hukum permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan barang, kurvanya, dan fungsi matematisnya. Sedangkan penawaran juga demikian, pengertiannya, hukumnya, faktor pengaruhnya, kurva penawarannya, dan fungsi matematisnya. Ini harus kita kuasai. Terus keseimbangan pasar mulai dari pengertian, konsep tentang apa itu surplus konsumen dan surplus produsen, dan jenis-jenis pembeli atau konsumen dan jenis-jenis penjual atau produsen. Yang terakhir tentang kebijakan harga. Harga terlalu mahal, harga terlalu murah, itu akan merugikan masyarakat, baik konsumen maupun produsen. Nanti pemerintah akan intervensi, menurunkan atau mengurangi harga atau menaikkan harga. Nah, yang pertama adalah tentang permintaan. Pengertian yang baik permintaan dan penawaran. Nah, permintaan adalah jumlah barang atau sejumlah barang yang diminta atau yang dimiliki oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode atau tempat tertentu. Jadi bahasa kita sehari-hari permintaan itu pembelian, gitu. Bahasa kita sehari-hari pembelian, cuma dalam mekanisme sebutnya permintaan, gitu. Karena nggak semua permintaan itu menjadi transaksi pembelian. Gitu. Nanti permintaan kan jenisnya ada 3. Mungkin waktu itu di kelas kalian sudah pernah mempelajarinya di sekolah. Jadi permintaan itu nanti ada permintaan absolut, ada permintaan potensial, ada permintaan efektif. Gitu. Nah, ini jenis-jenis permintaan. Soal ini pernah keluar, jarang gitu ya. Seperti nanti keluar lagi. Nah, permintaan absolut itu permintaan yang tidak disertai daya beli. Gitu. Contohnya, kamu punya duit 1 juta. Terus ada diskon iPhone dari 15 juta jadi 10 juta. Kamu mau beli, nah kan nggak bisa beli itu karena duit kamu cuma 1 juta. Sedangkan harga HP-nya itu 10 jutaan. Itu namanya permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai daya beli. Gitu. Jadi pengen beli tapi kita kurang, kita nggak ada. Itu namanya permintaan absolut. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial itu daya belinya ada, cuma nggak terjadi transaksi. Gitu. Contohnya kamu punya duit 10 juta. Terus ada HP, misalnya HP Samsung, harganya 5 jutaan. Gitu. HP Samsung harga 5 juta, kamu punya duit 10 juta. Tapi kamu nggak suka HP Android, sukanya HP iPhone misalnya. Nah, kamu nggak beli. Tapi kalau mau beli, kan duitnya ada. Nah, itu potensial. Duitnya ada, daya belinya ada, tapi tidak terjadi transaksi. Nah, sedangkan permintaan efektif adalah permintaan yang disertai daya beli. Misalnya kamu punya duit 50.000, lapar, pengen makan bakso, ada tukang bakso lewat, gitu. Nah, kamu panggil, kamu beli, gitu. Harga baksonya 20.000-an, itu namanya permintaan efektif. Daya belinya ada, kamu bawa duit 50.000, terus terjadi transaksi, kamu beli itu baksonya, gitu. Itu namanya permintaan efektif. Jadi permintaan itu ada 3, absolut, potensial, efektif. Absolut itu tidak disertai daya beli, potensial daya belinya ada tapi tidak transaksi, efektif daya beli ada dan terjadi transaksi. Dan
Yang kedua adalah penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Nah, biasanya jenis penawaran itu ada dua, tapi ini tidak pernah keluar di soal karena terlalu mudah untuk ditebak. Gitu soalnya. Ada penawaran individu, ada penawaran kolektif. Kalau penawaran individu itu penawaran oleh satu perusahaan. Misalnya kamu datang ke showroom atau dealer motor atau mobil, misalnya ke dealer motor Yamaha. Nah, di dalam dealer itu pasti semuanya motor Yamaha, cuma beda mereknya aja. Gitu, ada yang bebek, ada yang sport, terus ada yang matic, gitu. Tapi semuanya itu Yamaha. Nah, itu namanya penawaran individu yang nawarin cuma satu perusahaan. Sedangkan kalau kolektif itu penawaran oleh banyak perusahaan. Gitu. Misalnya kamu datang ke PRJ, sekarang banyak perusahaan yang menawarkan barang. Gitu, penawaran kolektif. Gitu. Karena kan gampang ditebak atau gampang ditentukan jawaban kan nggak pernah keluar dari penawaran. Kalau permintaan pernah keluar. Potensial efektif. Itu permintaan dan penawaran pengertiannya. Jadi permintaan itu dari konsumen, sedangkan yang menawarkan barang adalah produsen. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Pasti kamu beli barang X, kamu beli barang Y, gitu. Kenapa? Ada penjual yang menawarkan barang X lebih banyak, ada penjual barang Y yang menawarkannya barangnya sedikit, gitu. Atau produksinya sedikit. Ini ada alasan, ada faktornya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama itu harga barang itu sendiri. Gitu. Biasanya kalau kita mau beli barang atau mau minta barang, misalnya kita tanyain kan harganya. Atau misalnya mau beli jaket, yang pertama kita tanya ke penjual adalah berapaan harganya gitu. Bang, berapa bang harganya bang? Gitu. Kalau misalnya harganya mahal, tentu kita akan menunda kemudian akan kita tawar. Gitu. Sedangkan kalau harganya murah, itu biasanya langsung kita beli. Itu kita beli barang karena faktor harga. Itu yang pertama. Yang kedua, harga barang lain. Nah, harga barang lain itu ada dua, bisa harga barang pengganti atau substitusi, bisa harga barang komplementer atau harga barang pelengkap. Gitu. Misalnya masyarakat beli daging ayam, biasanya lihat harga daging sapi. Ketika harga daging sapinya lagi mahal, yang beli daging ayam itu pasti akan meningkat. Gitu, karena nggak bisa beli daging sapi. Gitu. Terus harga komplementer juga akan mempengaruhi orang membeli barang. Contohnya orang beli gula biasanya dipengaruhi oleh harga kopi atau teh lagi naik atau lagi turun. Ketika harga kopi atau teh lagi turun, biasanya beli gulanya banyak. Asumsinya orang beli gula buat bikin kopi atau teh. Gitu. Ketika harga kopi turun kan beli kopinya banyak. Karena beli kopinya banyak, beli gulanya juga banyak. Gitu. Jadi orang beli barang dipengaruhi oleh harga barang pengganti dan harga barang pelengkap. Yang ketiga adalah pendapatan. Orang beli barang juga ngelihat pendapatannya dia cukup atau enggak. Misalnya harga barangnya mahal, tapi pendapatannya tinggi, tetap dibeli. Ada barang murah, lagi diskon gede-gedean, tapi duitnya enggak ada, pendapatannya kurang, ya pasti nggak dibeli. Gitu. Misalnya kayak iPhone kan harganya mahal, sama HP Imo, kan harganya murah. Kenapa sih yang beli iPhone banyak? Ya salah satunya karena pendapatan orang yang beli iPhone itu tinggi. Gitu. Terus jumlah penduduk, makin banyak jumlah penduduk, otomatis jumlah barang yang diminta di daerah itu kan banyak. Kalau sedikit, ya belinya sedikit. Gitu. Makanya kan banyak yang jualan itu di pasar. Kenapa? Karena di pasar itu banyak orang yang banyak penduduknya. Kenapa? Di Pulau Jawa itu banyak perusahaan yang menawarkan barang. Dibandingin di Papua jarang banyak pasar atau toko-toko yang menawarkan barang. Karena penduduknya sedikit di sana. Di Pulau Jawa penduduknya banyak. Gitu. Makin banyak jumlah penduduknya, permintaan di daerah itu juga semakin banyak. Sebaliknya. Terus selera akan mempengaruhi orang beli barang. Kalau misalnya dia selera atau suka terhadap suatu barang walaupun mahal kan tetap dibeli. Kalau misalnya nggak selera walaupun lagi murah, ya dibeli. Contohnya misalnya durian. Kalau orang yang suka durian, ketika harganya mahal tetap dibeli. Karena dia suka doyan, selera. Jadi kalau seorang yang nggak suka durian, walaupun harganya lagi murah banget, musim durian bisa 10 ribuan satunya, ya dia nggak beli. Misalnya dia nggak suka durian wanginya aja, atau baunya dia nggak suka puyeng. Gitu.
Terus yang berikutnya prediksi harga. Maksudnya prediksi harga di masa depan. Kalau di masa depan harganya semakin mahal atau semakin naik, otomatis dia belinya sekarang lebih banyak. Kalau di masa depan diprediksi harganya akan semakin murah, dia pasti akan menunda pembelian. Ketika harganya murah baru dia beli. Gitu. Misalnya kayak tanah, gitu. Bukan tamas ya, tanah. Nah, tanah itu kan harganya mahal sekarang ya. Tapi kan nggak ada yang ratusan ribu per meternya, udah puluhan juta atau minimal belasan juta per meternya. Jadi kenapa banyak yang beli tanah di Jakarta atau di Bekasi? Ya karena diprediksi di masa depan akan semakin mahal, semakin naik. Kalau dia menunda, malah kan semakin mahal, jadi nggak bisa beli. Gitu. Terus ekspektasi masa depan yang lebih baik. Contohnya negara kita beli vaksin, walaupun vaksin mau tetap dibeli. Tujuan apa ya? Dengan harapan atau ekspektasi nanti perekonomian kita di masa depan, terus kehidupan sosial kita akan semakin baik ketika semuanya sudah divaksinasi. Terus yang terakhir adalah iklan. Iklan akan mempengaruhi orang beli barang. Gitu. Misalnya ada iklan makanan, waktu itu kan bintang iklannya McD ya maksudnya ya, kan BTS banyak yang beli gitu. Coba kalau misalnya bintang iklannya artis-artis gitu, yang terlalu terkenal pasti kan yang beli sedikit. Gitu. Jadi iklan akan mempengaruhi orang beli barang. Gitu. Makin menarik iklannya, orang akan semakin tertarik untuk mengkonsumsi atau membelinya. Gitu. Oke. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran. Kenapa sih ada produsen yang menawarkan barangnya banyak, ada yang dikit-dikitin ditawarinya, ada yang diproduksinya banyak, ada yang sedikit diproduksinya. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, harga barang yang bersangkutan atau harga barang itu sendiri. Ketika harga barangnya lagi naik, produsen akan menawarkan lebih banyak atau produksinya semakin banyak. Contohnya waktu awal pandemi kan ya, masker itu kan harganya kan naik awal 25 ribuan menjadi ratusan ribu. Nah kan makin banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya berpikir jadi produksi masker. Jadi ketika harga suatu barang naik, nanti produksi atau nawarin barang yang perusahaan akan semakin banyak. Ketika harga barangnya semakin turun, itu kan semakin nggak menguntungkan buat produsen sehingga makin banyak produsennya akhirnya tidak memproduksi lagi. Gitu. Kayak sekarang kan udah mulai normal yang harga masker. Nah, nanti makin banyak perusahaan yang tidak memproduksi masker atau kalaupun produksi sedikit aja. Gitu. Itu yang pertama. Orang bikin atau nawarin barang dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga bahan baku. Gitu. Kalau harga bahan bakunya naik, nanti perusahaannya akan memproduksi lebih sedikit barangnya. Contohnya kayak bikin tempe, gitu. Produsen tempe, pabrik tempe. Ketika harga kedelainya lagi mahal, otomatis produsen tempe memproduksi kedelainya akan berkurang sedikit. Gitu. Kenapa sih? Ya karena ketika harga kedelai mahal, perusahaan tempe atau produsen tempe beli kedelainya sedikit. Karena beli kedelainya sedikit, otomatis produksi tempenya juga sedikit. Itu harga bahan baku mempengaruhi produksi atau penawaran barang. Yang ketiga, upah tenaga kerja. Kalau upah tenaga kerjanya murah, produksinya bisa semakin banyak. Karena kalau upah karyawannya murah, produsen bisa merekrut banyak karyawan sehingga produksinya banyak. Kalau upah karyawannya mahal di suatu daerah, nah nanti perusahaan merekrut karyawannya sedikit sehingga produksinya juga sedikit. Terus biaya produksi, makin mahal biaya produksi, perusahaan akan mengurangi produksinya. Gitu. Semakin murah biaya untuk bikin suatu barang, dia akan memproduksi lebih banyak. Terus jumlah produsen, makin banyak produsen atau makin banyak pesaing, nanti barang di pasaran itu akan semakin banyak. Gitu. Makin sedikit produsennya, barang di pasaran akan semakin sedikit tawarannya. Terus teknologi. Nah, teknologi di sini yang dimaksud adalah tingkat teknologi produksinya, cara bikin barangnya, gitu. Jadi di sini adalah maksudnya teknologi produksi ya, bukan teknologi dari produknya, gitu. Contohnya misalnya kayak kain, ya, kain. Kain itu kan ada dua, ada yang diproduksinya dengan cara ditenun, pakai alat tenun, dengan pakai mesin, gitu. Nah ini teknologi yang dimaksud. Teknologi yang pakai alat tenun ini teknologi sederhana, sedangkan mesin adalah teknologi yang modern. Nah makin modern teknologi produksinya akan semakin banyak. Gitu ya. Jadi kalau pakai mesin, misalnya kain yang dibikin sama pabrik, gitu, itu kan pasti kan produksinya akan banyak karena pakai mesin.
Sedangkan kalau produksinya sederhana, misal pakai alat tenun, nanti produksinya akan sedikit, penawarannya akan sedikit. Gitu. Nah, kita pakai konsep kelangkaan. Kalau pakai alat tenun kan produksinya sedikit. Nah, karena produksi sedikit, barang semakin sedikit semakin mahal. Gitu. Itu kenapa sih kain tenun itu mahal? Nah, salah satu penyebabnya karena dia produksi sedikit. Nah, dalam ekonomi ada konsep kelangkaan, barang semakin sedikit semakin mahal. Gitu. Sedangkan yang pakai mesin itu produksinya banyak, masif, cepat. Nah, kita pakai konsep kelangkaan lagi, barang semakin banyak akan semakin murah. Itu kenapa barang-barang yang dibuat dengan mesin canggih, mesin produksi yang canggih, itu biasanya barangnya lebih murah. Kita lihat ya, contohnya tadi kan kain pabrik sama kain tenun pasti lebih murah kain pabrik karena dia produksinya pakai mesin canggih yang produksinya itu banyak, masif dan cepat. Gitu. Jadi teknologi akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Kalau teknologi yang canggih ditawarinnya banyak, kalau teknologi sederhana yang ditawarkan produknya akan sedikit. Terus pajak. Nah, pajak akan mempengaruhi perusahaan untuk menawarkan lebih banyak atau lebih sedikit barang. Kalau pajaknya tinggi di suatu daerah atau suatu negara, otomatis perusahaannya memproduksinya sedikit karena kan duit yang dimiliki oleh perusahaan itu nanti tersisihkan untuk membayar pajak. Gitu, sehingga buat beli bahan baku, buat gaji karyawan akan semakin berkurang. Gitu. Sebaliknya, kalau pajaknya rendah atau dihapus, malah itu akan menambah produksi. Terus subsidi. Makin tinggi subsidi, otomatis bahan bakunya, biasanya disubsidi itu bahan baku ya, misalnya petani diberikan subsidi oleh pemerintah, nah itu nanti disubsidi bisa pupuknya, bisa bibitnya. Jadi ketika ada subsidi dari pemerintah, nanti perusahaan akan bisa memproduksi lebih banyak, karena bahan bakunya kan jadi murah, karena disubsidi sama pemerintah. Sebaliknya, kalau subsidinya dicabut atau diturunkan, nanti bahan bakunya jadi mahal, sehingga nanti produksinya akan sedikit. Gitu. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk menawarkan barang banyak atau sedikit. Berikutnya adalah hukum. Hukum permintaan dan hukum penawaran. Apa itu hukum? Hukum itu suatu istilah yang di ilmu sains atau social science itu bersifat pasti gitu ya. Tidak cuma social science, yang ilmu eksak juga kalau ada istilah hukum itu bersifat pasti. Kalau teori bisa benar, bisa salah. Tapi kalau hukum pasti benar. Gitu. Karena ada hukum gravitasi, gitu ya. Kalau benda dijatuhkan akan jatuh ke pusat gravitasi, itu pasti. Nah, sedangkan di permintaan dan penawaran juga terjadi hukum sesuatu yang bersifat pasti. Nah, sini ada hukum permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan bahwa kalau harga barang naik, harga itu dituliskan dengan simbol P, price. Kalau harganya naik, harga barangnya naik, jumlah barang yang diminta, jumlah itu Q, quantity, jumlah diminta pasti akan berkurang. Nah, ini pasti. Jadi kalau harga barang lagi naik, mahal, pasti yang beli akan semakin sedikit. Sebaliknya, kalau harga barang yang lagi turun, lagi murah, otomatis yang beli akan semakin meningkat, semakin banyak. Gitu. Ini namanya hukum permintaan. Kalau harganya lagi naik, yang beli sedikit. Kalau harganya turun, yang beli banyak. Gitu. Ini namanya berbanding terbalik ya. Jadi hubungan antara harga dengan jumlah barang itu berbanding terbalik. Gitu. Kalau di hukum permintaan. Gitu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ceteris paribus. Gitu. Apa itu ceteris paribus? Ceteris paribus itu maksudnya faktor selain harga dianggap itu tetap. Gitu. Jadi orang beli barang, itu kan pembeliannya, permintaannya. Beli barang cuma karena pengaruh harga, price. Kalau orang beli barang bukan karena harga, nanti hukum permintaan tidak akan terjadi. Gitu. Kayak misalnya tadi udah kita jelasin di awal tentang iPhone dan IMO atau HP Mito dengan iPhone. iPhone harganya mahal, Mito, IMO, perpaslah harganya murah. Gitu. Harusnya iPhone nggak laku karena kan mahal. iPhone gitu nggak laku harusnya kan ya. Mito, IMO harusnya lebih laku karena harganya murah. Nah, itu nggak terjadi. Gitu. Kenapa? Ya karena orang beli HP itu bukan karena harga. Gitu. Beli iPhone, beli IMO, beli Mito bukan karena harga. Bisa karena faktor lain, selera, bisa pendapatan. Jadi kalau orang beli barang bukan karena pengaruh harga, nanti hukum permintaan tidak akan terjadi. Gitu. Terus hukum penawaran. Hukum penawaran, bila harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan
akan semakin banyak, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Jadi kalau harga barangnya naik, harga barangnya naik, yang nawarin barang akan semakin banyak. Gitu. Tadi udah kita ilustrasikan, contohnya masker gitu ya. Ketika harga masker semakin mahal, orang-orang yang nawarin masker semakin banyak, produksi masker semakin banyak, mulai dari masker jenis scuba, gitu ya, dari kain 3 lapis, 2 lapis, gitu. Makin banyak gitu ya, variasinya makin banyak. Kenapa? Karena harga masker lagi naik, jadi yang nawarin atau memproduksi jadi banyak. Sebaiknya kalau harganya lagi turun, semakin turun, yang menawarkan akan semakin sedikit, gitu. Jadi kalau harga suatu barang semakin turun, nanti jumlah yang menawarkan barang itu akan semakin berkurang. Kenapa? Karena dianggap oleh produsen itu kurang menguntungkan, gitu. Karena harganya semakin murah, semakin turun, gitu. Nah, tapi sama kayak hukum permintaan, hukum penawaran juga berlaku asumsi ceteris paribus, gitu. Jadi perusahaan menawarkan barang cuma dipengaruhi oleh harga. Kalau perusahaan menawarkan barang bukan karena harga, nanti hukum penawaran tidak akan terjadi. Gitu. Nah, hukum penawaran ini harganya naik, jumlah ditawarkan naik. Harganya turun, jumlah ditawarkan ikut turun. Berarti hukum penawaran ini berbanding lurus. Gitu. Kalau hukum permintaan berbanding terbalik, sedangkan kalau hukum penawaran berbanding lurus antara harga dengan jumlahnya, antara P dengan P price dengan quantity. Ya, lanjut. Berikutnya adalah kurva permintaan dan kurva penawaran. Permintaan itu istilahnya dalam bahasa Inggris demand, karena nanti simbolnya huruf D, gitu ya, demand. Sedangkan penawaran bahasa Inggrisnya supply, itu nanti simbolnya huruf S, S besar, gitu, supply. Ini kurva permintaan. Kurva permintaan berbentuk menurun, gitu, berbentuk menurun, atau istilah bahasa Inggrisnya downward sloping, menurun dari kiri atas dari sini ke kanan bawah. Nah, kurva permintaan ini menunjukkan hukum permintaan. Ketika harga suatu barang lagi tinggi, misalnya sini 14 ribuan, gitu ini. Harganya tinggi, misalnya 14.000, nanti yang beli sedikit, cuma 2 unit, gitu. Lalu tapi ketika harganya turun, misalnya 14.000 ke 12.000, ketika harganya turun dari 14.000 ke 12.000, yang beli semakin banyak, awalnya 2 menjadi 6. Harganya turun lagi dari 12.000 ke 10.000, dari 20.000 ke 10.000, nanti jumlah yang beli atau yang minta akan semakin banyak lagi, awalnya 6 jadi 10. Jadi makin turun suatu harga, nanti yang beli semakin banyak, 14.000, 12.000, 10.000, turun semakin turun, yang beli semakin banyak, 2, 6, 10. Sebaliknya, ketika harga suatu barang semakin mahal, semakin naik, 10.000, 12.000, 14.000, nanti yang beli akan semakin berkurang. Awalnya 10 unit menjadi 6 unit, jadi 2 unit. Gitu. Oke, berikutnya adalah kurva penawaran. Kalau kurva permintaan berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan kurva penawaran berbentuk menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kurva penawaran juga menunjukkan hukum penawaran. Ketika harganya murah, misalnya harganya 10.000. Nah, yang menawarkan barang sedikit, cuma 2 unit doang nawarin, harganya murah 10.000, yang nawarin cuma 2 unit barang. Harganya naik jadi 12.000, yang menawarkan makin banyak jadi 6 unit. Harganya naik lagi jadi 14.000, yang menawarkan makin banyak lagi menjadi 10. Jadi makin tinggi suatu barang harganya, ketika harga semakin naik, yang menawarkan semakin banyak, 10, 12, 14.000, yang nawarin jadi 2, 6, 10 unit. Sebaliknya, ketika harga suatu barang semakin turun, misalnya 14.000, 12.000, 10.000, makin menurun, nanti yang menawarkan barang semakin sedikit, 10 menjadi 6 menjadi 2. Nah, ini ditunjukkan juga oleh tabel di sampingnya ya. Gitu. Jadi kurva yang di samping kanan ini adalah wujud
namanya gambaran dari tabel yang di sebelah kiri. Harga barangnya 10.000, 2 unit yang ditawarkan 12.000, 6, 14.000, 10. Jadi kurvanya menaik, kurvanya berbentuk naik atau upward sloping bahasa Inggrisnya. Nah, berikutnya ada pergerakan dan pergeseran kurva. Pergerakan itu bahasa kerennya movement. Sedangkan pergeseran bahasa Inggrisnya adalah shifting. Nah, biasanya nanti kalau yang bikin soal pakai istilah bahasa Inggrisnya nanti sebutnya movement along curve gitu ya. Pergerakan titik sepanjang kurva. Sedangkan kalau pergeseran biasanya shifting atau pergeseran kurva. Nah, kalau pergerakan kurva itu masih di satu kurva yang sama cuma titiknya berbeda. Gitu. Misalnya ini dari titik A ke titik B, tapi masih di kurva yang sama, kurva T, ini demand. Itu dia, itu demand yang permintaan. Dari titik A ke titik B dari sini ya. Nah, ini namanya pergerakan. Jadi masih di kurva yang sama. Kalau gerak itu maksudnya di satu kurva yang sama cuma beda titik. Dari titik A ke titik B. Nah, kenapa sih kurva itu bergerak dari titik A ke titik B? Atau jumlahnya semakin banyak awalnya di T1 menjadi T2. Nah, ini penyebabnya adalah perubahan harga barang itu sendiri. Jadi pergerakan kurva disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri atau harga barang bersangkutan. Gitu. Kenapa sih kurvanya bergerak? Karena harganya lagi turun. Misalnya ini dari titik A ke titik B kan bergerak ke bawah. Kenapa kurvanya bergerak ke bawah atau ke kanan? Karena harganya lagi turun. Gimana kalau sebaliknya? Kurvanya bergerak dari titik B ke titik A. Gitu. Berarti harganya lagi naik dari P2 ke P1. Jadi kalau pergerakan itu penyebabnya berubahnya harga barang itu sendiri, price. Gitu. Sedangkan kalau pergeseran itu disebabkan perubahan faktor-faktor selain harga. Gitu. Apa aja selain harga? Tadi udah kita bahas faktor oleh permintaan. Tidak cuma harga doang kan ya. Orang membeli barang bisa karena pendapatan, selera, harga substitusi, harga komplementer, prediksi harga di masa depan atau iklan. Nah, kalau orang beli barang bukan karena faktor harga, nanti kurvanya tidak bergerak, tapi bergeser. Jadi kurva bergeser karena orang beli atau minta barang bukan karena harga, misalnya karena pendapatan. Contohnya di sini, harganya tetap di P1, tapi kenapa belinya makin banyak dari Q1 ke Q2? Gitu, itu jumlah ya kuantiti. Dari Q1 ke Q2. Nah, ini nanti kurvanya bergeser dari D1 ke D2. Kenapa yang beli semakin banyak dari demand pertama, demand 1 ke demand 2? Padahal harganya tetap. Nah, berarti orang beli barang bukan karena harga, kan harganya tetap. Nah, ada faktor-faktor selain harga yang mempengaruhi permintaan suatu barang, contohnya pendapatan misalnya. Pendapatan. Kenapa sih belinya ini makin banyak dari Q1 ke Q2? Berarti pendapatannya lagi naik. Kenapa sih belinya makin banyak dari Q1 ke Q2? Berarti penyebab juga karena seleranya lagi naik. Kenapa sih belinya semakin banyak dari Q1 ke Q2? Bisa juga karena jumlah penduduknya bertambah, gitu. Sehingga belinya semakin banyak. Gitu. Prediksi harga di masa depan akan semakin mahal, makanya belinya sekarang semakin banyak, gitu. Dan lain-lain. Pokoknya kalau penyebabnya faktor selain harga, nanti kurvanya akan bergeser. Kalau penyebabnya harga, nanti kurvanya akan bergerak. Nah, pergerakan dan pergeseran kurva tidak hanya terjadi di kurva permintaan. Nah, ini kurva permintaan kan ya, ada yang bergerak, ada yang bergeser. Bisa juga disebabkan penyebab karena penawaran, gitu. Pergeseran dan pergerakan di kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran. Yang tadi kan kita bahas itu kurva permintaan. Nah, kurva penawaran penyebabnya juga sama, adalah perubahan harga barang itu sendiri. Di sini sumbu X-nya itu jumlah barang, quantity. Ini titik nol atau origin,
Ini simbol Y-nya adalah price, harga. Ini supply. Ketika harga suatu barang lagi murah, misalnya di sini 1 unit, Pak, harganya 1.000. Nah, yang nawarin barang cuma 2, nawarinnya 2 aja. Ketika harga barangnya Rp1.000 misalnya. Jadi ketika harga barangnya naik, misalnya jadi 1.500, nawarinnya semakin banyak, awalnya 2, misalnya jadi 8. Gitu. Nah, dari titik sini ke titik sini, misalnya ini titik A, ini titik B, ini namanya pergerakan kurva. Kenapa kurvanya bergerak dari titik A ke titik B? Karena harganya naik. Gitu. Jadi penyebab pergerakan kurva penawaran sama kayak penyebab pergerakan kurva permintaan, yaitu perubahan harga barang yang bersangkutan atau harga barang itu sendiri. Sedangkan kalau pergeseran kurva penawaran, penyebabnya juga sama kayak pergeseran kurva permintaan, gitu. Secara umum ya, maksudnya penyebabnya sama secara umum, yaitu perubahan faktor selain harga barang, gitu. Selain harga barang itu sendiri. Misalnya sini ada kurva penawaran, di sini ada quantity, origin, price. Nah, harganya tetap di sini aja. Ini kita main kayak bintang. Ini kurva penawaran. Awalnya di supply 1 ke supply 2. Nah, perusahaan menawarkannya atau produksinya semakin sedikit. Gitu. Nah, kenapa sih perusahaannya itu nawarin barangnya semakin sedikit atau produksinya semakin sedikit, dikurangin produksinya, padahal harganya lagi tetap naik, harganya nggak berubah. Nah, berarti penyebabnya perubahan faktor selain harga barang. Tarik ke bawah, nanti di sininya kan S1 berarti Q-nya Q1, di sini S2 berarti di sini Q-nya Q2. Kenapa sih perusahaan mengurangi produksi, jumlah barang yang ditawarkan, padahal harganya tetap? Nah, berarti perubahan faktor selain harga barang itu sendiri, misalnya tadi karena harga bahan baku. Bisa juga tadi karena jumlah produsen. Bisa juga karena tadi pajak atau subsidi. Nah, contohnya harga bahan baku. Kenapa sih perusahaan mengurangi produksi? Karena harga bahan bakunya lagi mahal, lagi naik. Bisa juga karena jumlah produsen. Kenapa sih produk yang ditawarkan di pasar semakin berkurang? Karena produksinya sedikit, semakin sedikit banyak produsen atau perusahaan-perusahaan yang bangkrut, sehingga barang yang ditawarkan semakin sedikit. Terus kenapa sih perusahaan mengurangi produksi? Bisa jadi karena pajaknya semakin tinggi, sehingga produksinya berkurang. Gitu. Jadi kalau pergerakan penyebabnya karena harga barang itu sendiri, sedangkan kalau pergeseran karena faktor selain harga barang itu sendiri, harga bahan baku, jumlah produsen, upah, biaya produksi, pajak, subsidi, dan lain-lain. Nah, berikutnya fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Apa itu fungsi? Fungsi itu adalah persamaan kalau di matematika ya. Jadi fungsi permintaan itu hubungan matematis antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran adalah fungsi matematis atau hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dituliskan begini, fungsi permintaan itu Q sama dengan A min BP atau P sama dengan A min DI. Gitu. Di sini ada simbol D, D itu maksudnya demand, permintaan, berarti QD berarti jumlah barang yang diminta. PD berarti harga barang yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran A plus BP atau P sama dengan A plus BQ. Ini ada tambahan S kecil, itu maksudnya itu supply. Jadi QS maksudnya jumlah barang yang ditawarkan. PS maksudnya harga barang yang ditawarkan. Di sini kelihatan perbedaannya. Ini keterangannya Q itu jumlah barang, P itu harga barang, price, A itu angka konstanta, sedangkan B itu koefisien. Gitu. Ini perbedaan antara fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Kalau fungsi permintaan, I dan P-nya itu harus berbanding terbalik. Jadi kalau I-nya positif, I-nya positif,
P-nya harus negatif. Gitu. Kalau A-nya mah terserah, A itu kan konstan, nanti terserah mau positif P mau negatif, nggak berpengaruh. Jadi yang dilihat adalah I dan P-nya aja. Gitu. Kalau permintaan, kalau I-nya positif, P-nya itu negatif. Sebaliknya kalau P-nya positif, maka I-nya negatif. Jadi kalau permintaan salah satunya antara I atau P itu harus negatif. Sedangkan fungsi penawaran tadi kan berbanding lurus hukumnya. Jadi Q sama P-nya harus sama-sama positif. Kalau Q-nya positif, P-nya juga harus positif. P-nya positif, Q-nya harus positif pula. Gitu. Jadi kalau permintaan, Q dan P-nya salah satunya harus negatif. Kalau penawaran, Q dan P-nya harus sama-sama positif. Sedangkan A-nya itu bebas. A itu kan konstanta. Jadi boleh positif, boleh negatif. Gitu. Contoh, kita pakai contoh. Disuruh tentukan mana yang fungsi permintaan, mana yang fungsi penawaran. Misalnya saya bikin I sama dengan 20 min 3P. Yang kedua, I sama dengan min 20 plus 3P. Terus I plus 3P sama dengan 20. I min 3P sama dengan min 20. I min 20 plus 3P sama dengan 0. I plus 20 min 3P sama dengan 0. Nah, kita akan tentukan mana yang fungsi permintaan, mana yang fungsi penawaran. Nah, untuk menentukan mana yang permintaan dan penawaran, tadi kita bahas, kalau permintaan, kalau Q-nya positif, P-nya harus negatif. Gitu. Atau sebaliknya, kalau Q-nya negatif, P-nya harus positif. Sedangkan kalau penawaran, keduanya antara Q dan P harus sama-sama positif. Gitu. Q dan P itu harus di ruas yang berbeda, harus dipisahkan oleh sama dengan. Gitu. Contoh ini, Q sama dengan 20 min 3P. Berarti ini fungsi Q-nya positif, P-nya negatif. Berarti fungsi apa nih? Adik, ada yang bisa jawab? Ini yang satu ini fungsi apa? Permintaan bukan permintaan. Oke, permintaan benar. Permintaan berarti kamu udah bisa menentukan mananya ya. Nah, dilihat ini Q-nya positif, P-nya negatif. Berarti benar, ini adalah fungsi permintaan. Gitu. Ingat harus dipisahkan oleh sama dengan ya. Kalau yang dua, Q-nya positif, Q-nya positif, P-nya juga positif. Berarti ini fungsi siapa? Penawaran. 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 Oke. Kalau konstantanya di sini negatif yang di 20 ini nggak dilihat ya konstanta. Konstanta terserah dia mau positif ya, mau negatif, itu nggak dilihat. Yang dilihat adalah P sama Q-nya aja. Gitu. Nomor 3, ini permintaan atau penawaran? Permintaan. Permintaan, oke, minta. Ini kan Q sama P-nya kan masih di ruas yang sama ya. Kita keluarin dulu P-nya. Berarti kita keluarin P-nya Q sama dengan 20. Nah, 3P-nya pindah ruas ke kanan. Jadi ini 3P. Berarti Q-nya positif, P-nya negatif. Berarti ini fungsi permintaan. Ya. Oke, lanjut. Yang poin 4, permintaan atau penawaran? Penawaran. Penawaran, ya benar ya. Tadi sama kayak tadi, Q dan P-nya harus di ruas yang berbeda. Berarti kalau kita pindahin P-nya, jadi Q sama dengan min 20 plus 3P. Q-nya positif, P-nya juga positif. Ini fungsi penawaran. Nomor 5, permintaan dan penawaran. Permintaan. Permintaan, benar ya. Jadi P sama Q-nya masih di ruas yang berbeda. Ini masih di ruas yang sama. Keluarin dulu aja P-nya. Kalau konstanta mah tinggal keluarin nggak apa-apa. Berarti Q min 20 sama dengan min 3P. Q-nya positif, P-nya
negatif, artinya fungsi permintaan. Nah, yang 6 saya, berarti yang 6 juga itu fungsi penawaran. Q-nya positif, P-nya negatif. Oh enggak, P itu juga positif karena di pilihan 2 saya. Berarti yang poin 6, Q plus 20 sama dengan P-nya keluarin, harus beda 2 sama dengan Q-nya. Jadi sama dengan 3P. Gitu kan. Di sini yang positif, Q-nya, P-nya negatif. Berarti ini fungsi penawaran. Gitu. Oke, bisa ya, mana menentukan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Lanjut. Oke, sampai sini sudah cukup jelas? Atau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Yang ada yang tanya, berarti sudah cukup jelas ya. Yang cukup jelas, barangkali nanya, kita lanjut ke keseimbangan pasar atau istilah bahasa Inggrisnya, istilah ekonominya itu equilibrium. Equilibrium. Nah, pengertiannya dulu. Nah, pengertiannya secara konsep ekonomi, keseimbangan pasar adalah situasi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Gitu. Atau situasi ketika harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan pada jumlah pasar tertentu, gitu ya. Itu secara konsep ekonomi. Sedangkan kalau berdasarkan kurva, keseimbangan pasar atau equilibrium adalah perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, perpotongan antara demand dan supply curve. Itu pengertiannya. Nah, ini kalau dilihat dengan contoh tabel, mana yang keseimbangan pasar, tinggal dilihat aja mana yang jumlahnya sama. Ini masih loading, tunggu dulu. Nah, ini di sini ada soal nih, juga soal yang pernah keluar di SBMPTN ya. Disuruh menentukan mana harga pasar dan mana jumlah barang yang di equilibrium atau jumlah keseimbangan pasar. Gitu. Nah, di sini dilihat ketika jumlah barangnya 6, itu kan harga barangnya 12.000 gitu. Ketika harga barangnya 12.000, jumlah barang yang ditawarkan dengan jumlah barang yang diminta itu kan sama-sama 6 unit. Nah, berarti 12.000 itu disebutnya harga pasar atau harga keseimbangan, sedangkan 6 adalah jumlah keseimbangan. Jadi kesimpulannya gitu ya. Jadi 12.000 itu disebutnya harga pasar. Harga pasar. Kalau bahasa kita sehari harga pasaran gitu ya. Pasaran berapa harganya nih? Itu harga pasar atau harga pasaran. Sedangkan 6 karena yang diminta dan ditawarkan sama, berarti 6 itu disebutnya jumlah keseimbangan. Gitu. Harga pasar nanti simbolnya PE. Yang PE, price equilibrium. Sedangkan jumlah keseimbangan PE. Jadi equilibrium itu simbolnya. Harga pasar itu PE, jumlah keseimbangan PE. Nah, secara matematis dituliskan keseimbangan pasar kondisi ketika ID sama dengan IS atau PD sama dengan PS. ID itu jumlah yang diminta, IS jumlah yang ditawarkan. PD harga yang diminta, PS harga yang ditawarkan. Ketika sama disebutnya keseimbangan pasar atau equilibrium. Nah, ini berdasarkan kurva. Kurva keseimbangan pasar, perpotongan antara supply penawaran dengan demand permintaan. Jadi titik potongnya titik E. Titik E itu maksudnya equilibrium gitu. Nah, ditarik ke kiri nanti ada sumbu P gitu. Nah, tarik ke kiri nanti ada angka 12.000, 12 itu disebutnya harga pasar PE gitu. Nah, ditarik ke bawah
Nanti ada sumbu Q, jumlah. Berarti 6 ini disebutnya QE, jumlah keseimbangan. Jadi 12.000 itu PE, harga keseimbangan. Sedangkan 6 QE, jumlah keseimbangan. Nah, berikutnya ada surplus konsumen dan surplus produsen kurvanya. Nah, di sini yang warna biru, segitiga yang warna biru ini disebutnya surplus konsumen. Apa itu surplus konsumen? Surplus konsumen adalah selisih antara harga pasar dengan harga yang mampu dibayar oleh konsumen di sini, gitu. Jadi dilihat itu kurva permintaan ya, demand-nya di sini. Berarti dari sini nih, dari sini segitiga yang di sini yang warna biru ini sebutnya surplus konsumen. Selisih antara harga pasar PE dengan harga yang mampu dibayar oleh konsumen. Sedangkan segitiga yang warna hijau ini sebutnya surplus produsen. Apa itu surplus produsen? Surplus produsen adalah selisih antara harga pasar PE dengan biaya produksi. Nah, biaya produksi di sini. Jadi selisih dari PE sama biaya produksi di sini itu namanya surplus produsen. Yang warna hijau sebutnya surplus produsen. PE harga pasar, QE jumlah keseimbangan, E titik keseimbangan atau equilibrium. S itu supply penawaran, D itu demand permintaan. Lanjut, berikutnya jenis-jenis konsumen dan produsen atau jenis pembeli dan jenis penjual. Nah, konsumen itu ada 3, istilahnya ada pembeli supermarginal, marginal, dan submarginal. Begitu juga dengan produsen, ada penjual supermarginal, marginal, dan submarginal. Konsumen atau pembeli supermarginal adalah konsumen yang daya belinya di atas harga pasaran. Pasar, misalnya kamu ke ITC, pengen beli HP, bawa duit 5 juta. Gitu. Pas nyampe di ITC, HP yang kamu beli harganya cuma 4 juta. Nah, berarti itu kamu sebutnya konsumen supermarginal karena daya beli kamu, duit yang kamu punya itu di atas harga pasar. Harga pasaran yang 4 juta, kamu bawa duit 5 juta. Itu kamu sebutnya konsumen supermarginal. Daya beli kamu di atas harga pasar. Nah, kan kamu bawa duit 5 juta. Harga barangnya, harga HP-nya 4 juta, kan ada selisihnya itu 1 juta ya. Nah, 1 jutanya itu disebutnya surplus konsumen. Jadi konsumen supermarginal dia akan mendapat surplus atau premi. Kadang-kadang tulis soal premi ya, surplus atau premi konsumen. Gitu. Nah, konsumen marginal adalah konsumen yang daya belinya itu sama dengan harga pasar. Kamu bawa duit 5 juta, mau beli HP di ITC, ternyata harga HP-nya juga 5 jutaan. Nah, itu namanya konsumen marginal kamu. Gitu. Terus ada konsumen submarginal. Konsumen submarginal adalah yang daya belinya itu harga pasar. Kamu bawa duit 5 juta, pengen beli HP, ternyata HP yang pengen kamu beli itu harganya 6 jutaan. Gitu. Nah, itu kamu sebutnya konsumen submarginal. Karena daya beli kamu di bawah harga pasaran barang yang ingin kamu beli. Terus produsen atau penjual, ada supermarginal, marginal, submarginal. Produsen supermarginal itu yang biaya produksinya di bawah harga pasaran. Gitu. Misalnya produsennya pengen bikin donat, pengen jualan donat. Dia produksi 1 donat, misalnya dia produksi 1 donat itu 3.000. Gitu. Harga pasaran donat 5 ribuan. Gitu. Jadi dia buat bikin 1 donatnya itu 3.000 rupiah. Harga pasaran donat satuannya itu 5.000 rupiah. Kan ada selisihnya tuh, dia produksi 3.000, harga pasarannya 5.000, selisihnya 2.000. Nah, 2.000 itu disebutnya surplus produsen. Jadi produsen supermarginal karena dia produksinya lebih rendah daripada harga pasar, dia akan mendapat surplus produsen. Sedangkan produsen atau penjual marginal adalah yang biaya produksinya sama dengan harga pasar. Gitu. Dia produksinya 5.000 buat bikin 1 donat, harga pasaran donat 5.000-an juga. Terus produsen submarginal dia produksi di atas harga pasaran, dia bikin donat satuan itu dia produksinya 7.000, harga pasaran 1 donat 5.000. Itu namanya produsen submarginal. Lanjut, berikutnya perubahan keseimbangan pasar.
Ini kesimpulan pasar misalnya karena kenaikan pendapatan. Gitu. Awalnya dilihat di S1, P1, P1. Awalnya keseimbangan itu di S1. Gitu. Ini di S1, permintaannya di D1. Lalu ketika pendapatan konsumen lagi naik misalnya, pendapatan konsumen naik, otomatis permintaan naik dari D1 ke D2 gitu. Jadi karena pendapatan masyarakat lagi naik, otomatis daya belinya permintaan akan naik gitu. Nah, karena daya belinya naik, otomatis nanti harga barang ikut naik gitu. Awalnya di S1 tarik ke kiri P1, terus di E2 permintaan naik jadi di D2 sehingga di D2. Nah, harganya jadi naik ke P2. Gitu. Kenapa permintaan naik? Gara-gara daya belinya meningkat, pendapatannya lagi naik. Sehingga jumlah barang yang ditawarkan dibeli semakin banyak. Contohnya kayak mau lebaran. Kalau mau lebaran, itu kan kenapa sih harga daging, tiket mudik itu mahal, harganya naik? Ya karena orang pada saat bulan puasa itu dapat THR dan pendapatannya naik tuh. Nah, karena pendapatannya naik, daya belinya meningkat. Karena daya belinya meningkat dari D1 ke D2, sehingga harga barangnya naik dari P1 ke P2. Maka nanti harga tiket mudik, harga daging akan semakin mahal. Oke, lanjut. Berikutnya kalau yang bergeser kurva biaya ke kurva penawaran. Tentunya ini karena kenaikan biaya produksi. Gara-gara biaya produksi naik, perusahaan akan mengurangi produksi mulai penawaran. Gitu, karena jumlah barang ditawarkan berkurang, sehingga harganya akan naik dari P1 ke P2. Gitu. Contohnya harga kedelai lagi mahal, sehingga produksi tempenya akan berkurang dari S1 ke S2. Gitu. Harga kedelainya mahal, produsen akan mulai produksi tempe, sehingga harganya akan naik. Yang terakhir adalah kebijakan harga. Kebijakan harga, ada kebijakan harga maksimum, ada kebijakan harga minimum. Tunggu lagi loading dulu ya. Nah, ini kebijakan harga maksimum adalah kebijakan ceiling price bahasa Inggrisnya. Jadi kebijakan harga maksimum itu dilakukan ketika harga di pasaran terlalu mahal. Nah, gara-gara terlalu mahal, maka harga diturunin dari P1 ke P2. Kalau harga terlalu mahal kan yang rugi konsumen. Tapi tujuan kebijakan harga maksimum adalah melindungi konsumen biar bisa beli. Biar konsumen bisa beli, harga diturunin dari P1 ke P2 gitu. Nah, akibatnya apa? Gara-gara harga diturunin, nanti banyak yang minta, terjadi excess demand. Itu excess demand ini segitiga yang saya arsir warna merah ya. Ini namanya excess demand, nah segitiga ini disebutnya excess demand. Karena harga diturunin, banyak yang beli. Gitu. Ketika banyak yang beli, namanya excess demand. Tapi ketika harganya diturunin, yang jualan nggak ada yang mau. Gitu, sehingga terjadi shortage supply. Harga diturunin, nggak ada yang mau jualan. Nah, itu harus disertai oleh operasi pasar sama pemerintah. Akhirnya gara-gara nggak ada yang mau jualan, yang jualan akhirnya pemerintah. Gitu. Contohnya ketika harga daging sapi mahal, terus konsumen nggak bisa beli, maka pemerintah nurunin harga sapi. Tapi kalau harga daging sapi diturunin, nanti produsen daging sapi nggak ada yang mau jualan. Nah, gimana biar konsumen bisa beli daging sapi? Maka pemerintah nanti yang jualan daging sapi. Dari mana daging sapinya? Ya paling gampangnya impor, gitu ya. Pemerintah beli daging sapi dari Amerika, nanti dijual ke masyarakat secara langsung dengan harga yang sesuai dengan ceiling price, harga yang udah diturunin. Lanjut, berikutnya adalah kurva kebijakan harga minimum. Kebijakan harga minimum dilakukan ketika harga terlalu tinggi dan terlalu rendah. Nah, yang rugi kan produsen, gitu. Kalau harga terlalu murah, misalnya di sini P1 harga terlalu murah, kemurahan gitu ya. Produsen rugi, makanya pemerintah naikin harga biar produsen nggak rugi dinaikin. Gitu. Tapi dampaknya ketika harganya dinaikin, yang beli sedikit, nah itu namanya shortage demand, yang beli sedikit. Nah, kalau harga dinaikin, yang jualan jadi banyak, yang nawarin banyak, itu namanya excess supply. Nah, besarnya excess supply atau shortage demand ini segitiga yang diarsir warna merah. Gitu. Ini namanya excess supply. Nah, gara-gara harganya dinaikin, yang beli nggak ada yang mau. Gitu kan, harga dinaikin, yang beli kan berkurang. Nah, makanya harus disertai pembelian surplus produksi oleh pemerintah. Nanti ketika harganya udah dinaikin, masyarakat nggak ada yang mau beli. Nanti yang beli akhirnya pemerintah, biar produsen nggak rugi. Oke. Materinya untuk mekanisme pasar seperti itu. Berikutnya adalah mengerjakan soal tes formatif yang sudah di-share di grup
dan di chat Zoom kalian. Ya, tinggal diklik linknya, nanti kalian kerjakan secara langsung untuk melatih pemahaman kalian materi yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Silakan kerjakan.
Oke. Ya, jadi ya udah ya adik-adik. Selanjutnya kita masuk ke sesi pembahasan. Ya, misalnya nomor 1, permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh faktor di bawah ini kecuali. Nah, kecuali itu jawabannya yang C, kemajuan teknologi. Karena teknologi itu mempengaruhi penawaran ya. C. Lanjut, nomor 2. Faktor-faktor di bawah ini menyebabkan bergeser kurva permintaan ke kanan. Berarti kalau kurva permintaan ke kanan itu belinya makin banyak. Penyebabnya karena faktor selain harga barang itu sendiri kecuali, nah kecuali yang A, kenaikan harga barang itu sendiri. Nah itu nanti kurvanya bergerak bukan bergeser. Jadi jawabannya A ya. Tadi kita bahas ada pergeseran dan ada pergerakan. Kalau bergerak karena harga barang itu sendiri, kalau bergeser karena selain harga barang itu sendiri. Jadi yang A itu pergerakan bukan pergeseran. Nomor 3, inovasi dalam teknologi produksi akan mengakibatkan bahwa penawaran suatu barang bergeser ke kanan. Benar ya? Kalau ada inovasi teknologi, nanti produksi akan semakin banyak, jadi geser ke kanan. Sebabnya, kurva penawaran suatu barang akan bergeser ke kanan bila terjadi antara lain harga barang tersebut, meningkatkan teknologi produksi, dan bertambahnya jumlah produsen. Ini salah yang sebabnya. Kenapa? Karena ada kenaikan harga barang tersebut. Nah, kalau kenaikan harga barang tersebut, itu kurvanya akan bergerak, bukan bergeser. Gitu. Jadi sebabnya salah itu karena ada kalimat kenaikan harga barang tersebut. Kenaikan harga barang tersebut nanti kurvanya bergerak. Gitu. Yang ditanyakan yang bergeser. Sedangkan kenaikan harga barang tersebut itu kurvanya bergerak. Jadi sebabnya salah. Jawabannya yang C. Pernyataannya benar, sebabnya yang salah. Oke. Nomor 3. Perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel di atas dapat disimpulkan harga keseimbangannya berapa. Nah, dilihat aja jumlahnya sama. Gitu. Jumlahnya sama, dilihat kolom harganya. Nah, ketika jumlahnya sama itu 8 unit, harga 17.500. Jadi harga keseimbangan atau harga pasar adalah 17.500. Yang C. Berikutnya nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada kurva permintaan, penawaran, dan ada siklus konsumen dan siklus produsen. Mana pernyataan yang benar? Nah, daerah consumer surplus siklus konsumen digambarkan dengan segitiga BEC. BEC. Itu benar ya? Segitiga yang atas itu siklus konsumen. Jadi kita bahas segitiga yang atas. Tadi kalau di PowerPoint yang warna biru ya, siklus konsumen. Sedangkan segitiga yang bawah B, E, A, ini sudah surplus produsen. Tadi kalau di PowerPoint yang warna hijau, BEA itu surplus produsen, BEC surplus konsumen. Jadi 1 dan 3 benar. Nah, sekarang yang poin 2, harga keseimbangan sebesar B. Nanti titik keseimbangan, tarik ke kiri ada kurva harga. Dan garis harga price, berarti B itu harga keseimbangan. Karena ketika di titik B, itu di titik equilibrium. Jadi B itu harga keseimbangan. Kalau tadi istilahnya PE, keseimbangan. Terus ditarik ke bawah ada sumbu Q. Nah, Q di sini ini jumlah keseimbangan. Karena di Q sini antara permintaan dan penawaran itu berpotongan. Jadi 4 jumlah keseimbangan sebesar Q itu juga benar. Nah, jadi nomor 5 benar semua. Benar semua itu jawabannya E. Nomor 6. Saat Salsa hendak membeli buku ekonomi di sebuah toko buku yang kenal di kotanya. Dia udah nyiapin uang 50.000. Itu saat tiba di toko, harga bukunya cuma 35.000. Salsa disebut konsumen submarginal. Nah, itu salah ya. Karena kan dia bawa duitnya 50.000, harganya 35.000. Berarti daya belinya di atas harga pasar. Jadi dia sebutnya konsumen super marginal. Jadi pernyataan atasnya salah, harusnya super dan sub. Pernyataan atau sebabnya. Konsumen submarginal adalah konsumen yang mampu membeli di atas harga pasar. Nah, itu salah.
harusnya konsumen super marginal juga ya. Harusnya sebabnya begini, konsumen super marginal adalah konsumen yang mampu membeli barang di atas harga pasar. Jadi pernyataannya salah, sebabnya juga salah. Kenapa salah? Karena harusnya super marginal. Jadi jawabannya yang E. Pernyataan dan alasan atau sebabnya salah. Terus nomor 7. Diketahui fungsi permintaan suatu barang ID sama dengan 50 min 2P. Harga barangnya 10. Jumlah yang diminta adalah sebanyak berapa? Nah, ini tinggal disubstitusikan aja P-nya. Kan itu jumlah 50 min 2P. Nah, P-nya diganti ke sini 10. Substitusiin P-nya 10. Berarti 50 min 2 kali 10. 50 min 2 kali 10 berarti 50 min 20. 50 min 20 adalah 30. Jadi jawabannya yang E, 30. Kita lanjut. Nomor 8. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang. I-nya, ID-nya 10 min P, IS-nya min 2 plus setengah P. Keseimbangannya berada pada saat, jadi pakai rumus yang ID sama dengan IS. Nah, ketika dimasukkan ke ID sama dengan IS, nanti ketemu I-nya itu 2, P-nya 8. 10 min P, min 2 plus setengah P. Kita lanjut nomor 9. Di sini terjadi, nah kurvanya harganya dinaikin. Kalau harganya dinaikin berarti kebijakan harga minimum. Dua benar ya. Gara-gara harga dinaikin, yang jualan semakin banyak. Nomor 9 berarti excess supply. 2 dan 4. Nomor 10 yang terakhir. Kondisi yang digambarkan pada wacana di atas menunjukkan apa? Nah, ini kan harga kedelainya, bahan bakunya itu naik. Nah, kalau harga bahan bakunya naik, nanti kurva penawarannya bergeser ke kiri. Jadi jawaban D, sehingga harga tempenya naik. Pembahasannya sampai di sini. Terima kasih atas atensinya adik-adik. Dengan berjalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Salam. Salam. Makasih, Kak. Makasih Kak. Makasih, Kak.